jangan sampai wacana perdebatan antara yang pro dan yang kontra kolom agama atau tidak itu ada atau tidak, itu jangan sampai menjadi berpotensi memecah belah kita. Iya. Romo, dulu kita haus akan berita, sekarang kita kewalahan memfilter berbagai informasi, memilihkan mana yang penting, mana yang tidak, mana baik, mana yang buruk. Sementara nilai keindonesiaan itu sejarahnya dibentuk dari komunikasi yang intens. Dulu kan sering bikin ada kongres. Ya. Nah ini kan sekarang di era saat ini, apalagi di pandemi, bagaimana menurut Romo sebaiknya agar hubungan komunikasi dan sosial tetap intens? Ini tadi Romo sempat singgung ya, tapi kalau saya saya takut juga nih karena kita sekarang jarang ketemu atau terus nanti nggak ada rapat-rapat kongres, nggak ada kumpul-kumpul organisasi, kok takutnya malah muncul perpecahan atau malah nanti nggak lega lebih intens. Menurut Romo gimana Romo? Ya, yang paling utama kalau menurut saya ya, kuatkan jati diri kita dulu. Mulai dari kita dulu ya? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kuatkan diri kita sendiri dulu. Ini mohon maaf, ini saya analogkan ya, saya analogkan aja. Kalau kita sudah kuat diri kita sendiri, kita mau di tempat orang-orang yang tukang mabuk, tukang apapun juga, kalau kita sudah kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh. Benar. Kalau kita sudah kuat, kita misalnya ke kelompok-kelompok teman-teman yang pecandu narkoba, kita nggak akan ikut juga. Makanya yang paling pertama adalah kuatkan diri sendiri. Ya kan, jati diri kita muncul. Kita punya stempel bahwa kan itu kan. Kita nggak akan terpengaruh oleh yang macam-macam. Dalam era globalisasi, sekat-sekat ini tidak bisa kuat menyekat kita. Kalau tadi kita kuat pendirian ya, tadi. Nah, sebetulnya buka saja nggak apa-apa, gitu kan. Dengan catatan jati diri kita harus kuat dulu. Mohon maaf dan mohon izin, sekarang ini kan masih banyak dari kita yang belum kuat jati diri kita, sehingga apa-apa yang dari luar tanpa filter masuk ke sini kita ikutin apa adanya aja, ya kan. Jadi budaya-budaya, musik, kemudian macam-macam itu yang dari luar, kebiasaan budaya baru dari luar ya masuk kan? ke Indonesia mudah sekali Romo ya. Kalau seharusnya karena ini sudah era tanpa batas, nggak apa-apa. Tapi kita belajar juga dong. Misalnya angklung, ya kan. Terus gamelan dan sebagainya, kita harus belajar juga. Jadi itu budaya yang itu, kalau perlu itu ada bagus, kita bikin kayak gini juga, ini bagus kan, gitu kan. Jadi malah serba bisa. Tapi mungkin permasalahannya gini Romo, banyaknya pengaruh budaya-budaya dari luar ya. Kayak sekarang ramai kayak budaya-budaya dari Korea masuk kan, orang ngikutin K-pop dan sebagainya. Terus budaya-budaya Eropa dan sebagainya. Dan akhirnya kita lambat laun anak-anak muda nih secara tidak langsung kayak melupakan jati diri kita bahwa kita tuh bangsa Indonesia. Mungkin malah mengagung-agungkan negara lain kayak K-pop Korea. Kita tidak boleh menyalahkan anak muda saja, ya kan. Yang orang tua juga harus salah kalau seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dijelasin faktornya bisa terjadi seperti itu kenapa? Itu seperti tadi bahwa kita tidak boleh menyalahkan satu sisi aja. Tapi yang paling benar adalah bagaimana kita mawas diri bersama-sama. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita sebagai orang tua tidak kepingin anak-anak muda, anak-anak kita ini, maaf kata ya, tanda kutip ya, quote and quote, terperosok dalam budaya-budaya yang seperti itu, kuatkan dong jati diri anak muda kita. Berarti orang tua juga lalai dalam didik anaknya, kan gitu kan. Nah, tapi anak juga nggak boleh langsung menyalahkan orang tua aja. Sama bapak sama ibu nggak dididik seperti ini, nggak boleh gitu juga, ya kan. Kita kan diberi kehidupan, diberikan akal, diberikan pemikiran untuk bisa berpikir, ya kan, dan kemudian untuk bisa menyimpulkan. Jadi kesalahan salah siapa? Salah kita semua. Kalau salah kita semua, harus kita benarkan bersama-sama. Jangan saling menyalahkan. Iya, orang tua, ya kita sebagai anak, introspeksi ya Romo ya. Iya benar. Tapi memang bener ya, sekarang kita gampang banget ya tiba-tiba ada tren yang kiblatnya tuh dari negara lain gitu. Benar. Ya. Dulu karena kita ini salah satu negara latah bisa dibilang ya budaya. Sementara lagi kalau apa yang lagi rame itu yang diikutin. Sementara kita dengerin angklung, dengerin malah dibilang norak gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Mungkin gini, mungkin nggak ada akses anak-anak muda untuk menuju ke situ Romo. Mungkin sedikit sekali aksesnya. Kayak contohnya kayak di Batam aja hanya mungkin beberapa tempat aja. Atau mungkin nyari gamelan, Oke, kalau kita bicara di Kepri. Kalau kita bicara Kepri ya, tentu atau Kota Batam itu berikan ruang yang seluas-luasnya untuk kaum milenial ini mengekspresikan siapa dirinya. Tapi kita harus hadir gitu. Jadi jangan biarkan mereka sendiri.
maksudnya pemerintah gitu dong. Pemerintah daerah harus hadir. Iya, pemerintah daerah. Ya kan? Pemerintah daerah harus hadir di kaum milenial. Jangan biarkan mereka sendiri. Dampingi mereka ya. Jadi ya istilahnya memberikan arahan, supervisi dan lain sebagainya, termasuk bersama-sama. Namanya pemerintah daerah terhadap kaum milenial ini bisa berfungsi sebagai bapak, bisa berfungsi sebagai ibu, bisa berfungsi sebagai teman. Nah, sehingga komunikasi itu nyambung. Jangan hanya mencekoi anak-anak muda ini aja. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, ini dilarang, ini dilarang. Anak muda bisa frustasi. Kalau apa-apa dilarang, yang boleh apa? Kan gitu kan? Kan gitu. Nah, harus ada komunikasi dua belah pihak. Betul. Kayaknya perlu deh. Ya ini menurut saya sih. Intinya kan Mas, intinya berikan ruang kepada kaum milenial. Berikan ruang dan tentunya jangan lupa juga untuk tetap diawasi ya, untuk diarahkan ya. Diarahkan. Kita kan punya di daerah punya namanya Dinas Pemuda dan Olahraga, ya kan? Nah, Dinas Pemuda dan Olahraga kan salah satu tugasnya kan adalah bagaimana pembinaan generasi muda kan. Kalau ada Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi anak muda atau kaum milenial tidak diberikan luang, gagal itu namanya. Betul. Malah larinya ke sesuatu yang nggak positif, nggak benar. Gitu. Benar. Ya kita juga pengen juga nanti suatu saat nanti pemuda-pemuda kita juga nanti bakal bisa menciptakan lagu-lagu daerahnya lagi. Berinovasi dan berkreasi kan. Iya. Jadi kan jangan yang lagunya mengikuti kebarat-baratan dan akhirnya kita juga semakin lambat laun nggak tahu jati diri kita seperti apa. Iya. Romo ini kan suka berkebun ya. Suka berkebun katanya Romo ya. Apa berkebun apa Romo? Sebetulnya saya suka taman dan berkebun. Dengan bertaman dan berkebun, hati kita tuh adem. Wah, nah, kalau hati kita adem, yang sering galau tuh berkebun aja. Kalau hati kita adem ya, jadi kita bisa fokus berpikir. Enak kan rasanya. Iya. Kalau enak berarti enak juga. Itu salah satu fun fact-nya, ternyata Romo ini adalah salah satu orang yang mencintai alam, dia suka berkebun ya, menyukai kesegaran. Dan juga salah satu fun fact-nya bahwa Romo ini adalah salah satu orang yang sangat menyukai, bahkan banyak banget koleksi benda-benda etnik, benar ya? Di rumahnya ya. Nah, saya sebetulnya pengen menunjukkan pada generasi setelah saya bahwa hei adik-adik, hei anak-anak, hei anak muda, hei kaum milenial. Nih pendahulu-pendahulumu dulu itu sudah punya kemampuan untuk membuat yang seperti ini. Nah, sekarang apa-apa sudah ada. Harusnya kalian bisa lebih dari mudah, ini. bisa lebih. Saya pengen seperti itu sebetulnya.